Pendapatan nasional. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Anak-anak udah tahu belum sih pendapatan nasional itu apa? Yuk simak pembelajaran kali ini. Jadi, pendapatan nasional itu merupakan jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Selain itu, pendapatan nasional ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu pendapatan nasional dijadikan sebagai indikator untuk mengukur laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional juga dapat dijadikan untuk membandingkan perekonomian antar negara ataupun antar daerah. Selain itu, data pendapatan itu bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional terdapat beberapa konsep. Terdapat 6 konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu GDP atau Gross Domestic Product. GDP ini merupakan jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang tinggal atau berada di negara tersebut dalam waktu 1 tahun, biasanya 1 tahun. Nah, rumus untuk menghitung GDP yaitu pendapatan warga negara dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing dalam negeri. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba menghitung ya anak-anak. Di sini ada data dalam suatu negara. Nah, untuk menghitung GDP-nya menggunakan rumus yang tadi. Ini ya anak-anak. Oke, pendapatan dalam negeri warga negara dalam negeri itu sebesar 8 juta. Kita bisa lihat dari data tadi. Nah, pendapatan WNA dalam negerinya berapa? Itu ada 20 juta. Maka 80 juta ditambah dengan 20 juta. Hasilnya sama dengan 100 juta. Jadi, besaran GDP negara tersebut adalah 100 juta. Nah, sampai sini apakah sudah paham anak-anak? Jika sudah, kita lanjut ke yang kedua yaitu GNP atau Gross National Product. GNP ini merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang tinggal atau yang berada di luar negeri. Rumusnya yaitu GDP ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dan pendapatan warga negara di dalam negeri. Nah, ini ada data suatu negara masih menggunakan data yang sama. Nah, cara menghitung GNP-nya gimana? Nah, itu pakai rumus yang itu. Kita tahu bahwa GDP-nya adalah 100 juta. Maka cara menghitung GNP-nya yaitu 100 juta ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri sebesar 30 juta. Kita tulis ditambah 30 juta. Lalu dikurangkan dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri sebesar 20 juta. Jadi hasilnya adalah 110 juta. Jadi besaran GNP negara tersebut adalah 110 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya yaitu NNP atau Net National Product. NNP ini merupakan nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, untuk lebih jelasnya simak pembahasan soal mengenai NNP berikut ini. Rumusnya menggunakan GNP kurangi penyusutan ya. Nah, kita tahu bahwa GNP-nya sebesar 110 juta rupiah. Nah, berarti NNP sama dengan 110 juta rupiah dikurangi dengan penyusutan sebesar 5 juta. Kita tulis 5 juta, maka hasilnya adalah 105 juta rupiah. Jadi besarnya NNP negara tersebut adalah 105 juta rupiah. Nah, anak-anak, apakah sudah paham sampai sini? Jika sudah, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu NNI atau Net National Income.
NNI merupakan pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Masih menggunakan soal yang sama, data yang sama, untuk cara menghitung NNI-nya yaitu menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita tahu bahwa NNP-nya sebesar 105 juta rupiah. Maka NNI-nya sama dengan 105 juta rupiah dikurangi pajak tidak langsung sebesar 3 juta rupiah. Tulis 3 juta rupiah. Nah, lalu ditambah dengan subsidi. Subsidi karena kosong maka hasilnya adalah 102 juta rupiah. Nah, itu merupakan NNI negara tersebut. Apakah sudah paham anak-anak sampai sini? Nah, kalau sudah, mari kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu PI atau personal income. PI ini merupakan jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Nah, rumusnya itu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi jumlah laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial dan ditambah pajak perseroan. Nah, agar anak-anak lebih jelas memahaminya, kita simak pembahasan soal mengenai PI. Masih menggunakan data yang sama. Nah, cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita tahu bahwa NNI sebesar 102 juta rupiah. Maka PI-nya sama dengan 102 juta rupiah ditambah dengan transfer pemerintah sebesar 4 juta. Kita tulis 4 juta. Lalu dikurangi laba ditahan besarnya 10 juta. Ditambah lagi dengan dinas sosial yang ada di data sebesar 2 juta. Nah, kita tulis 2 juta ditambah lagi dengan pajak perseroan sebesar 15 juta. Kita tulis 15 juta, maka hasilnya adalah 79 juta rupiah. Jadi besarnya PI adalah 79 juta rupiah. Nah, apakah sudah paham anak-anak sampai sini? Jika sudah, kita lanjut ke konsep yang terakhir, yaitu disposable income atau DI. DI ini merupakan pendapatan perorangan setelah dikurangi pajak penghasilan. Nah, rumusnya apa? Jadi rumusnya itu DI sama dengan personal income dikurangi pajak perseorangan atau pajak langsung. Nah, agar lebih paham mengenai DI, yuk simak pembahasan soal mengenai DI. Masih menggunakan data yang sama, cara menghitung DI yaitu dengan rumus PI dikurangi pajak perseorangan atau pajak langsung. Kita tahu bahwa besarnya PI itu sebesar 79 juta. Maka cara menghitung DI-nya sama dengan 79 juta dikurangi pajak perseorangan sebesar 7 juta. Maka kita tulis 7 juta. Hasilnya pun 72 juta rupiah. Jadi negara tersebut memiliki disposable income sebesar 72 juta rupiah. Nah, anak-anak, itu tadi mengenai 6 konsep mengenai pendapatan nasional. Apakah sudah paham sampai sini anak-anak? Nah, selanjutnya yaitu menghitung pendapatan nasional dengan beberapa pendekatan. Nah, jadi pendapatan nasional itu bisa dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Penggunaan metode ini punya tujuan penting, yaitu untuk mengetahui besarnya sumbangan semua faktor ekonomi dalam perkembangan pendapatan nasional
Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah Pn kali Qn. Nah, maksudnya di sini Y itu merupakan simbol dari pendapatan nasional, P1 itu harga barang ke-1, Q1 itu jenis barang ke-1, dan Pn itu harga barang ke-N, dan PIN itu merupakan jenis barang ke-N. Nah, untuk lebih jelasnya, simak pembahasan selanjutnya mengenai contoh soal melalui pendekatan produksi. Di sini sudah terdapat data di mana terdapat 4 jenis barang, yaitu kapas, benang, kain, baju, dan kain. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita buat tabel dulu. Nah, jadi cara menghitungnya yaitu kapas harganya 6 juta, maka nilai tambahnya 6. Nah, jumlah barangnya 30 dan pendapatannya pun 180 juta. Nah, benang memiliki harga 8 juta, nilai tambahnya sebesar 2 karena sebelumnya memproduksi kapas dengan harga 6 juta. Jadi dari 6 juta ke 8 juta itu nilai tambahnya sebesar 2 juta. Nah, karena jumlah barangnya adalah 25, maka pendapatannya 25 dikali 2 juta sama dengan 50 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu kain. Harga kain sebesar 30 juta. Produksi benang dengan harga 8 juta, maka nilai tambahnya itu 5 juta. Harga kapas yang 15. Nilai tambah dari kain sebesar 5 juta dikali dengan jumlah barang sebanyak 15, maka pendapatannya sebesar 75 juta. Selanjutnya yaitu produksi jenis barang baju. Harga baju sebesar 25 juta. Nah, nilai tambahnya berapa? Nilai tambahnya 12. Dari mana? Dari naiknya 13 juta ke 25. Maka pendapatannya 12 juta dikali 10, maka hasilnya 120 juta. Jadi pendapatan negara tersebut itu sebesar 425 juta. Nah, asalnya dari mana? Asalnya itu dari 180 juta ditambah dengan 50 juta ditambah 75 juta ditambah 120 juta. Maka totalnya itu 425 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Faktor-faktor produksi yang termasuk dalam proses penghitungan itu merupakan gaji atau upah, pendapatan usaha perorangan, lalu pendapatan sewa, bunga, dan juga keuntungan perusahaan. Nah, rumusnya itu bagaimana? Jadi rumus menghitungnya sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Maksudnya di sini yaitu merupakan pendapatan nasional, R merupakan rent atau sewa, W itu wage itu upah, I itu interest atau bunga, dan P itu profit atau keuntungan. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak, perhatikan pembahasan soal berikut ini. Data suatu negara itu bisa dilihat di sini. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita menjumlahkan RWIP tadi. Nah, misalnya rent itu sebesar 9.250 juta rupiah dan ditambah dengan wage atau upah sebesar 15 juta rupiah. Ditambah lagi I interest atau bunga sebesar 3.500.000. Kita tulis 3.500.000 ditambah dengan P atau profit. Profit sebesar 12 juta. Maka hasilnya adalah 39.750.000 rupiah.
Jadi besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan itu sebesar Rp39.750.000. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih antara ekspor, impor, atau sektor rumah tangga luar negeri. Nah, pendekatan pengeluaran ini dirumuskan itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Y itu merupakan pendapatan nasional, C itu artinya konsumsi rumah tangga, I itu merupakan investasi, G itu adalah pengeluaran pemerintah, dan X itu merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba mengerjakan soal. Data suatu negara seperti ini. Nah, cara menghitung pendapatan nasionalnya bagaimana? Nah, menggunakan rumus yang ini. Dalam data, konsumsi sebesar 80 juta. Terus ditambah dengan investasinya sebesar 75 juta rupiah. Ditambah lagi dengan pengeluaran pemerintah sebesar 250 juta rupiah. Ditambah lagi pengurangan antara ekspor dan impor. Ekspor sebesar 50 juta dikurangi dengan impor 35 juta. Maka hasilnya 450 juta ditambah dengan 15 juta itu adalah 420 juta. Jadi, pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran besarnya adalah 420 juta rupiah. Nah, sampai sini apakah sudah paham anak-anak? Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini apa? Jadi, pendapatan per kapita ini merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Nah, pendapatan per kapita ini bisa dijadikan salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah. Jika semakin besar pendapatan per kapitanya, maka diindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil PDB per kapitanya, maka negara tersebut diindikasikan kurang makmur. Nah, untuk menghitung pendapatan per kapita itu bagaimana? Nah, caranya yaitu jika ingin menghitung GDP per kapita, maka rumusnya GDP tahun X dibagi dengan jumlah penduduk tahun X. Kalau ingin menghitung GNP per kapitanya, maka caranya GNP tahun X dibagi dengan jumlah penduduk tahun X. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan soal berikut ini. Dari soal kita tahu bahwa besarnya GNP suatu negara itu sebesar 1.300 miliar dengan jumlah penduduk di tahun yang sama sebanyak 262 juta jiwa. Nah, cara menghitung pendapatan per kapitanya gimana? Nah, cara menghitungnya yaitu 1.300 miliar dibagi dengan 260 juta. Maka hasilnya 4.961,83. Jadi, besarnya pendapatan per kapita negara tersebut adalah 4.961,83. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai pendapatan nasional. Jika anak-anak masih memiliki banyak pertanyaan, bisa disampaikan atau ditanyakan besok saat pembelajaran. Kita akan mereview materi yang sudah saya sampaikan melalui video ini. Nah, baik, Ibu cukupkan materi mengenai pendapatan nasional. Semoga bermanfaat.